Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ke-6 ya dari mata kuliah sistem digital, yaitu multiplexer, decoder, dan code converter. Nah, multiplexer, jadi kalau kita sebelumnya belajar tentang rangkaian logika kombinasional ya dengan beberapa gerbang logika. Nah, bagaimana eh, semua gerbang logika itu dikemas menjadi suatu satu blok diagram ya. Jadi satu kotak lah itu. Nah, di mana ada sinyalnya berapa ya. Misalnya kalau kemarin ada dua AB, ABC, ABCD. Nah, itu tergantung jumlah sinyal, kemudian ada outputnya. Nah, konsep ini disebut multiplexer. Jadi ini dianggap komponen dari sirkuit digital yang berfungsi sebagai nantinya ada seleksi, ya. Jadi mana input yang akan diteruskan ke outputnya. Jadi dalam istilah sederhana, jadi multiplexer ini pemilihan salah satu dari eh, beberapa beberapa jenis input yang tersedia ke output yang tunggal. Nah, nanti bentuknya ada sinyal, beberapa sinyal masuk ke sesuatu rangkaian, nanti ada pemilih selektor. Itu yang akan meneruskan sinyal mana yang akan diteruskan ke output. Nantinya juga ada istilah demux, ya, demultiplexer, di mana sinyal apa input itu satu, nah, nanti diarahkan ke beberapa output. Nah, dalam multiplexer ada istilah multiplexer 4 ke 1 ya. Jadi 4 input, D0, D1, D2, D3 ke satu output dengan dua selektor. Dua selektor ini S1 sama S0 ini tujuannya kalau dia membuat kombinasi misalnya 00 berarti yang terpilih D0. 01 yang kepilih berarti D1 ke output, ya. Kalau 10 D2-nya dan kalau 11 D3-nya. Nah, ini seperti selektor. Sehingga dengan selektor ini membuat kombinasi ini, semua input eh, dapat giliran untuk masuk ke output. Nah, kalau dibuat rangkaian logika kombinasionalnya, di sini masing-masing input ya, D0 sampai D3, ini masuk ke gerbang N, ya, dan masing-masing selektor S1 sama S0 beserta inverternya. Nah, ini akan masuk ke masing-masing dari N, gerbang N bersama dengan inputnya. Nah, di sini akan kelihatan misalkan eh, yang tadi ya, di sini kan S1 0, kemudian S0-nya 1. Kalau kita lihat S1-nya 0, S0-nya 1. Ini mestinya D1. Ya. Berarti kalau dia di sini 0, di sini 1, artinya yang di inverter 1, yang S0-nya jadi 0. Nah, ini akan masuk ke masing-masing, karena gerbang N ini sifatnya dia outputnya bernilai 1, jika dan hanya jika semua input bernilai 1, gitu ya. Jadi kan harus semuanya 1, baru dia punya angka 1 outputnya. Sehingga di sini kalau ada 0, berarti sini pasti 0 outputnya. Ini ada 0, pasti 0. Ya. 3 sama 4, pasti keluarannya 0. Kalau keluarannya 0, berarti dia memang tidak terpilih sih. Jadi hanya D1 saja yang
eh, satu-satu, jadi tergantung di satu di sini. Jadi di satunya mau gimana sinyalnya, pokoknya outputnya akan menyesuaikan dengan di satu. Karena kombinasi dari selektornya sudah 01 ya, 1 ya, 0. Berarti dia outputnya akan mengikuti ini. Nah, perbedaan multiplexer sama demultiplexer, kalau multiplexer ini dia menerima banyak input, jadi satu output. Kalau demultiplexer, dia dengan satu input, selektornya di sini akan menentukan mau ke arah mana dia. Diarahkan apa ke sinyal A, B, C, D. Ada beberapa output. Biasanya selalu genap ya, dan kelipatan dua. Bukan kelipatan dua ya, dua pangkat ya. Nah, jarang ada yang 6 itu atau 10. Pasti 2, 4, 8, 16. Nah, aplikasinya di mana ya? Nah, misalkan eh, apa selektor mau Anda punya sound sistemnya satu, itu mau dari MP3 player, kemudian dari laptop, dari mana itu ya, untuk suaranya masuk keluar di sound system Anda. Nah, ini cukup mudah dipahami ya. Jadi dia hanya menyelek saja mau dikombinasi di mana. Di home theater, sistem komunikasi, kemudian rumah pintar, ya banyak ya. Ya Bapak di rumah juga apa eh, punya satu monitor, kemudian beli selektor juga untuk VGA. Jadi eh, satu memang sinyalnya dari CCTV, yang satu eh, untuk pembelajaran ya, kayak ini. Jadi ada layarnya juga kita bisa gunakan untuk extend monitor. Jadi Pak bisa sambil lihat materi, sambil lihat Anda di monitor yang besar. Begitu juga di rumah seperti itu. Sehingga kita bisa milih pas mau lihat CCTV, oke lah CCTV kita select. Jadi ada A, B itu ya. Kalau biasanya, kalau Anda pernah beli ya, harganya cukup murah juga untuk eh, apa buat selektor itu. Sehingga itu memudahkan nggak cabut-cabut kabel. Nah, cara aplikasi demultiplexer itu seperti satu laptop. Nah, kita mau eh, apa berhubungan selektor ke eh, berapa perangkat. Jadi ini seperti itulah ya. Jadi satu ini ke beberapa perangkat. Mungkin kalau dia bentuknya apa jaringan, nah ini bisa berhubungan dengan beberapa perangkat. Nah, IC yang biasanya digunakan untuk multiplexer itu adalah IC TTL sama CMOS. Ya. TTL ini transistor-transistor logik. Ya. Jadi logika yang dibangun dari transistor-transistor, beberapa transistor. Ya. Kemarin kita sudah belajar di awal bagaimana transistor apa NPN yang kita combine, apakah dia di seri atau di paralel. Kemudian itu akan membentuk eh, gerbang NAND ya. Kemudian gerbang N-nya bisa kita ini kan untuk inverter ya. Nah, itu semua bisa kita bangun jadinya. Semua apa gerbang logika itu bisa dibangun. Nah, itu di IC banyak IC TTL. Kemudian IC CMOS, nah ini menggunakan teknologi MOSFET ya. Jadi kalau MOSFET itu bahannya semikonduktor ya. Semikonduktor itu artinya dia ada silikon sama germanium lah istilahnya. Kalau di apa eh,
diagram kimianya itu ya. Nah itu eh, ada beberapa istilah ya, masing-masing dua input, kemudian dual input, jadi ada 8 input, dua multiplexer. 8 input, 8 input jadi satu, 16 input jadi satu. Nah itu ada contoh-contohnya device-nya. Jadi kalau misalnya ada 8 jalur inputnya, tentu di sini ada selektornya 3 ya. Karena 3 itu akan membentuk angka 000 sampai 111 atau 0 sampai 7. Jadi jumlahnya 8. Nah itu kalau kita eh, kasih kombinasi 000 sampai 111 itu cukup untuk semua input. Sehingga kita bisa memilih mana input yang akan diteruskan ke output. Nah, ini bentuk baganya. Dia ada 16 pin ya untuk IC 74151. Jenis multiplexer yang lain, ya, 2 ke 1, 4 ke 1, 8 ke 1, 16 ke 1 ya. Jadi selalu 2 pangkat N ya, jumlah inputnya. Jadi keunggulannya ini menghemat jalur penghubung, ya. Mempermudah desain sirkuit digital. Pemilihan sinyalnya otomatis, fleksibel, menangani banyak input. Kelemahannya memerlukan sinyal kontrol tambahan, ya. Jadi ada selektor. Posisi dayanya meningkat jika ukurannya lebih besar. Latensi kecil karena proses seleksi. Nah, kalau dua input, eh, inputnya I0 sama I1 cukup satu aja, ya. Jadi satu aja selektor lah bisa dianggap ya. Di A aja ya. A-nya dia 0 atau 1. Makanya kalau dia A-nya 0, berarti key-nya ini akan ikut sama I1 ya. Kalau A-nya 1, maka key-nya akan ikut apapun yang keluar di I0 ya. Apapun yang masuk dari I0. Jadi A ini dia kalau nilainya 1, udah yang I0 yang keluar sebagai output. Kalau dia 0, berarti I1-nya yang keluar di key, ya, di outputnya. Nah, kalau 4 multiplexer, nah ini perlu 2 selektor. Jadi di sini bisa kelihatan di tabel kebenaran, kalau 00 BA ya, kombinasinya BA 00 outputnya yang ikut sama A. Kalau 01 outputnya akan ikut sama B. Ini juga ini ikut sama C. Kalau 11 key-nya akan ikut apapun yang masuk dari D. Karena yang masuk inputnya di sini ya kalau tidak 0 ya 1 gitu. Tapi dia sinyal ya. Sekarang si outputnya dia ngikut sinyal yang mana ya. Selektornya ini yang akan memilih. Multiplexer 16 pin. Ini yang tadi ya. S2, S1, S0. Jadi dia punya 8 input. Kemudian ada beberapa juga yang tambahan sinyal. Apakah dia sinyal enable ya. Di sini sinyal bisa dinyalakan semua gitu sebagai penyala atau eh, apa nilainya dia dihubungkan 0 maka input terhubung ke output. Jadi ada enable-nya ya. Nah ini 4 ke 1 ini sama juga ya. Ini hanya dilebarin saja ya.
Yang pasti eh, kalau di sini AB-nya low ya, 00, berarti outputnya akan ikut sama C0. Kalau di sini BA-nya 01 ya, low high, berarti dia ngikutnya sama C1. Kalau 01, berarti outputnya ngikut apapun yang keluar dari C2. Ya. Nah itu jadi fungsi dari selektor. Ini sama juga ya, jadi penjelasan. Nah, kalau demultiplexer ini kebalikan ya dari multiplexer. Jadi input data A ini akan di selektor ini akan membuat kombinasi ke jalur mana nih, outputnya. Apakah di 0, di 1, di 2, atau di 3. Nih. Nah, kalau dia 00 masuk ke A, 01 masuk ke B, 10 masuk ke C, 11 masuk ke D. Gimana gambar dari rangkaian logika kombinasionalnya? Nah, seperti ini. Jadi AB ini sebagai selektor, nah dia eh, selalu ya ada H sama inverternya yang untuk nilai 0 masuk ke masing-masing outputnya, sehingga F ini akan masuk ke jalur di mana selektornya ini punya kombinasi ya. Kalau kombinasi 00 berarti F-nya akan masuk ke A. Ya. Sedangkan yang lainnya pasti dia 0, pasti kosong. Jadi kondisinya low gitu. Jadi selektor itu seperti itu. Nah, contoh demultiplexer ada 74138 misalnya. Nah, ini kalau dibilang 3 ke 8 ini dari fungsi 3 A, B, C ke 8 Y0 sampai Y7 outputnya. Sedangkan di pin 456 yaitu E1, E2, E3. Nah, ini ada fungsinya. Misalnya di sini input E1 dan E2 bila salah satu atau keduanya dibiarkan floating atau dihubungkan ke satu, ya, berarti disable. Kalau dia punya nilai satu berarti disable. Bila E1, E2 disable, seluruh output menjadi satu. Bila E1 dan E2 dihubungkan ke 0, berarti enable, aktif. Kalau enable, maka output ditentukan dari E3. Jadi dia apa? Kalau ini 0, berarti E3 ini sebagai penyala. Ya. Nyala enggak ininya demultiplexernya. Ya, E3-nya 1, berarti sistem jalan. Nah, sistem jalan berarti tergantung dari ABC. Ya. Sekarang ke ini ya. Nanti ada ininya. Nah, ini bentuknya. ABC combine ke 8. Jadi dari posisi di sini kan jadinya eh, bisa 000 sampai 111. Berarti masuknya bisa ke Y0 sampai Y7 ada 8.
Nah, demultiplexer 24 berarti di sini eh, ada dua sinyal, ya. Dan ini yang AI ini ya sebagai pengaktifan, ya. Apakah dia mengaktifkan? Kalau di sini satu, berarti EA-nya mestinya nol. Kalau nol aktif deh, berarti tinggal kombinasi ini. E0 sama E0A sama E1A. Nah, ini akan masuk ke combine ini. Sehingga kalau dia 00, misalnya masuk ke sini. 01 berarti sini. 10 sini. 11 sini. Nah, kalau yang 16 jalur, berarti di sini outputnya bisa 4. Ya, apa? Eh, inputnya, inputnya satu. Sorry. Inputnya satu. Nah, outputnya ini ada 16. Selektornya ini ya yang harus ada 4, ya. Karena dengan 4 selektor dia kombinasinya 0000 sampai 1111 atau dari angka desimal 0 sampai angka desimal 15. Nah, di dalamnya akan mirip seperti tadi, ya. Jadi bentuk gambarnya sehingga dia akan masuk ke jalur 0 sampai 15. Jadi bisa dipilih mau jalur mana outputnya. Oke, itu tentang multiplexer sama demultiplexer. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan ini langsung. Ya, konsepnya eh, multiplexer ada inputnya banyak, ke outputnya satu. Selektornya ya tugasnya melakukan seleksi input mana yang diarahkan ke output. Kalau demultiplexer ini kebalikannya. Inputnya satu, outputnya itu ada banyak. Nah, selektornya harus bisa punya kombinasi eh, sejumlah output yang ada. Kalau misalnya di sini 16, berarti dari 0 sampai 15, selektornya itu kombinasinya ada 4, ya. A0 sampai A3. Dari 0000 sampai 111. Jadi dari desimal 0 sampai desimal 15. Nah, berikutnya adalah code converter. Ya, converter di sini pengkonversi suatu kode bilangan ke kode bilangan yang lain. Jenis converter itu ada beberapa, ya. Ada BCD to access tree, BCD to seven segment atau kode-kode yang lainnya. Nah, untuk block diagram BCD to access tree, nah ini BCD input itu artinya abjad lah, ya. Abjad ABCD. Nah, ini masuk ke suatu logika dan menghasilkan apa? Outputnya itu ada 4. Nah, di sini tabel kebenaran di sini yang mencirikan bagaimana jadi excess tree. Excess itu lebih, ya. Excess dari biasanya ungkapan excess itu kan lebih dari 3. Kalau misalnya, tapi yang biasanya yang arah negatif, ya, misalnya HP, sosmed, eksesnya itu suka scroll-scroll, jadinya nggak fokus orangnya. Jadi ya eh, akibat lah, akibat kelebihan gitu. Jadi lebih dari 3, ya.
Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Kalau di sini desimal, nilai desimal 0 sampai 9. Jadi 0 sampai 9 itu kombinasi dari BCD atau dari ABCD ini. Dari 0000 sampai 1001. Ya, jadi dari biner ke desimal. 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101. Ya. Ini ke 7 kan 01117, 8, 1000, 9. Nah, ini inputnya sudah sesuai ya dengan bilangan desimal ya. Jadi inputnya dengan 4 bit ya. 4 bit ya, yang terbentuk dari input A, B, C, D. Ini akan menghasilkan angka 0 sampai 9. Jadi ada 10 kombinasi ya di sini yang diperbolehkan. Karena yang 10 bagaimana? Enggak boleh. Enggak masuk di sini. 10, 11, 12, sampai 15 enggak masuk di sini. Walaupun bisa dibuat kombinasi. Nah, kalau yang enggak disebut di situ, apa namanya? Itu namanya apa? Don't care. Jadi kalau kemarin pertemuannya Anda lihat, Anda perhatikan itu don't care ya, ya seperti itu. Don't care itu yang memang inputnya nggak kepilih ya, sehingga outputnya itu mau apapun nggak kepilih deh. Tapi di peta Karnaug itu berguna untuk kita membuat penyederhanaan. Karena dia nggak kepake inputnya, maka kalaupun dilibatkan, toh juga dia tidak akan berpengaruh pada output itu. Sekarang jenis outputnya kayak gimana? Nah, outputnya di sini XS3 ya, WX, YZ. eh, itu nilainya seperti apa? Yang pertama, yang ke 0 ini menjadi angka 3 ya. 0011 ini 3. Ya. 0100 itu 4. 0101 itu 5. 0110 itu 6. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya kalau dia ke desimal, ini menggambarkan desimalnya 3 sampai berapa tadi? Ada yang perhatiin? 3 sampai, ini nggak ada yang ngomong. Ya, 3 sampai 12 sih. Benar nggak 3 sampai 12? Artinya yang 0 ini ditambahin 3, jadi dia 3. Ya. 1 ditambahin 3 jadi 4. Ya. 2 tambah 3, 5. 9 tambah 3, 12. 1100 ini adalah desimalnya 12. Itulah XS3 ya. Tambah lagi 3 ya. Dilebihkan jadi 3. Kalau kita kan, oh ngerti lah. Oh, kita 0 tambah 3 ya 3. Selanjutnya pokoknya semua ditambahin 3 ya bisa. Tapi kalau secara mesin ya Anda harus eh, bagaimana membuat tanpa Anda membeli kalkulator, tanpa membeli PC. Pokoknya membuat komponen dari transistor agar dia yang 0 sampai 9 ini berubah jadi 3 sampai 12. Nah, itu ya seperti itu penggambarannya ya. Jadi kita ingin membuat satu komponen yang kecil ya, yang IC ya, di mana yang ang- angka 0 sampai 9 itu bisa berubah ya, shifting nambah 3 ya masing-masing.
Ini nilainya berubah secara desimal bitnya. Nah, penyederhanaan dengan keymap, nah ini di sini eh, sebenarnya ada kemarin sedikit kesalahan. Kalau misalnya di sini adalah A, B, C, D ya, 0000 menjadi W-nya 0. Yang nilainya W-nya 1 adalah ini, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti W map-nya itu angka satunya mestinya ada 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada dua kelebihannya. Yang mana kelebihan? Yang tidak salah yang ini ya. Ini adalah 10, 11. 10, 11 kan tidak kesebut di sini ya. Mestinya di sini don't care ya. Kemudian 10, 10. 10, 10 kan tidak ada ya. Nah, mestinya di situ don't care. Jadi yang bagian ini mestinya don't care ya. Nah, jadi hanya 5 ya. Nah, bagaimana menyederhanakan ini? Jadi yang satu bagian ini adalah A. Karena di sini A-nya 1 tetap, kemudian B-nya berubah, berarti nggak kesebut. Apalagi ini kan semuanya berubah ya CT-nya, berarti nggak kesebut. Jadi dia cuma A saja, kemudian apa? Yang B, BD ini dari sini, BD ini yang tengah. Jadi di sini 01 A-nya berubah, B-nya enggak ya 1. Kemudian 01 berubah C-nya, D-nya enggak, berarti BD. Yang di bawahnya adalah BC. B sama C-nya yang enggak berubah. Nah, yang lainnya tinggal Anda cek aja yang misalnya yang ini ya, Xmap. X-nya ini ada 5 ya, satu. Satu, 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 satu. Ada 5. Mestinya di sini ada 5. Ada 5, ya cocok. Kemudian don't care-nya ada berapa? Di sini kalau kombinasinya sampai 1, 1, 1, 1 ya, mestinya ada berapa don't care? Kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 6 ya. Mestinya ada 6 don't care masing-masing. Jadi kalau ini benar ya, 4, 5, 6 don't care. Nah yang ini 1, 2, 3. Jadi mesti diperiksa lagi. Don't care-nya yang mana? Kalau yang ini 6, oke. Ini ada 5. Nah, ini juga perlu diperiksa. Jadi ya memang Pak ngambilnya dari internet, dari mungkin buku orang ya. Cuma belum tentu kebenaran seperti ini ya kita temukan masih ada kesalahan. Kemudian yang X-nya yang don't care itu adalah posisinya sebenarnya yang ini ya sama ya. Jadi di sini mestinya dia sama. Ini don't care-nya, ini don't care, ini sama. Yang di sini ada lagi satu don't care. Oke, posisi don't care itu di sini sama ini. 4 di sini, ini 2.
Lupa sini dua. Selalu di situ. Ya, karena di sini yang apa setelah 10. Nah, ini nggak ada ya. Kalau ini nggak bisa ngedit dokumen ya. Setelah ini stem. Oh, nggak bisa ngedit langsung dokumennya. Dia yang ikut ya. Oh, jadi eh, oh, iya. Jadi seperti itu ya. Nanti Anda mencek. Kemudian bagaimana mode penyederhanaan ya konsep apa peta Karnaug itu ya, Gmap itu. Ini harus dipahami. Nah, Doncare ini membantu untuk di apa penyederhanaan. Jadi apakah dia eh, bisa kita masukkan di satu seperti ini ya. Ini adalah AB-nya ini nggak peduli dia. Ini posisi untuk C not sama D not. Yang di sini ini posisi CD. Ya, karena AB-nya nggak peduli. Jadi kalau Y-nya CD plus C not D not, nah ini sama dengan C XOR D ya, yang dinotkan. Mungkin Anda masih ingat kalau XOR itu kan misalnya C XOR D itu sama dengan C D D not di OR kan dengan C apa C not D. Jadi kalau XOR itu kan dia bernilai satu jika kedua input dia berbeda. Kalau not-nya adalah bernilai satu, Y-nya bernilai satu jika kedua inputnya sama. Nah, nanti Anda cek sendiri. Kalau ini sudah benar ya. Ini sebenarnya penyederhanaannya benar, hanya menempatkan D-nya aja yang nah ini kan dia nilainya sini D ya, tapi bukan satu. Cuma hasil penyederhanaannya sama jadinya. Walaupun dia nempatinnya tidak benar ya, karena D-nya ini akan bisa membantu untuk penyederhanaan. Nah, nanti dia jadi access tree itu jadi begini. Yang Z-nya adalah denote ya. Z-nya adalah denote. Kemudian dua bintang 421 itu BCD converter. Nah, ini kalau kita lihat tabel kebenarannya, dia memetakan nilai eh, desimal. Desimal numbernya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Tapi nilai mapnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian eh, 11, 12, 13, 14, 15 itu. Jadi dari sini ya 0000 sampai 0100.
Kemudian berubah sini nilai 11 ya. 0, 1, 0, 1, 1 itu 11. 1, 1, 0, 0, 12, 13, 14, dan ini terakhir 15. Jadi ada loncat ya. Setelah 4, kemudian langsung jadi 11. Nah, dipetakan ke WX, YZ itu dari 0000, 0001, ya ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Dipetakan ke 0 sampai 9. Jadi pemetaan 0 sampai 4, loncat 11 sampai 15 untuk 4 bit bilangan biner, itu diubah ke sini, ke 0 sampai 9. Jadi konverter itu ya pengkode ya. Jadi pengkode itu bisa kita mau milih, mau bentuknya nanti dikodekan ke berapa gitu. Nah, kalau misalnya pengkodeannya kita desain pemetaannya ini sampai berapa ya, 0 sampai 7, kemudian 14, 15 ke sini bisa aja. Ya, Anda buat kombinasinya. Nah, nanti akan menyesuaikan dari peta Karnoknya. Ya. Ya, peta Karnok Anda buat eh, apa penyederhanaannya, kemudian nantinya dibuat apa ya, setelah mendapat penyederhanaan, dibuat rangkaian logika kombinasionalnya. Jadi yang X ini adalah don't care yang tadi ya, D. Jadi don't care itu bisa kita tuliskan X atau D. Nanti dia walaupun don't care itu bisa kita gabungkan untuk melakukan penyederhanaan dengan key map. Ya. Jadi penyederhanaan ini sangat terbantu dengan don't care karena dia tidak kesebut sebagai kombinasi yang diinginkan, tapi se- eh, di penyederhanaan bisa kita libatkan. Ya. Karena dia nggak akan berpengaruh pada outputnya. Ya. Jadi kalau di sini hanya BC, BC itu. Nah itulah eh, penyederhanaan. Jadi kalau dibuat rangkaian logika kombinasional ya seperti ini. Yang A-nya dia tadi yang XOR-nya, kemudian B, C, sama D-nya ke Z. Nah, baru kita masuk ke bagian ini yang umum kita gunakan, yang kita lihat ya di kalkulator-kalkulator yang murah ya. Yaitu adalah Seven Segment Display SSD. Jadi perangkat ini yang untuk menampilkan angka desimal, beberapa angka alfabet dan simbol tertentu. Jadi banyak digunakan di jam digital, kalkulator, mesin hitung. Ya. Kalau kalkulator di HP Anda ya sudah pakai font, nggak pakai ini, karena sudah berbasis pixel semua ya, nggak berbasis lampu. Jadi segmen ini menggunakan 7 lampu LED, ya. Lampu LED, light emitting dioda. Nah, 7 segmen ya, karena dengan 7 segmen ini akan membentuk, kita bisa bentuk angka 0 sampai 9 ya. Kalau 10 udah 2 digit ya. 11, 12 sampai 15 2 digit. Kalau mau dibuat heksa bisa ya. Sampai 9, 10-nya itu jadi nilai A ya. Nilai A bisalah kita bentuk. Nilai B bisa.
C jadi C besar ya. Atau C kecil aneh ya. Saya juga ya. D, kemudian E-nya E besar ini. F ya F besar. Nah ini sebenarnya bisa ya digunakan untuk membuat angka heksa. Tapi di sini kita akan fokus di angka desimal 0 sampai 9 untuk yang satu digit aja ya, 0 sampai 9. Nah, untuk angka satu ya BC yang itu. Jadi di sini kombinasinya posisi atas itu lampu LED A atau segmen A. Ini yang kanan ini ada B sama C, lampunya beda ya. Kemudian ada D, E, F, dan paling tengahnya G. Nah, untuk membuat angka satu desimal, itu lampu B sama lampu C-nya aja yang hidup, yang lainnya mati. Untuk membuat angka 2, berarti lampu A, B, G, E, sama D-nya aja yang hidup. Lampu C sama lampu F-nya mati. Ya. Angka 3 berarti yang lampu E sama F saja mati, yang lainnya hidup. Nah, ini artinya kalau di segmen untuk membuat desimal 2, segmen A, B, D, E, G yang on. Kalau segmen 3, untuk A, B, C, D, G yang on. Nah, dengan demikian kita bisa lanjutkan di angka 4. Ya. Angka 4 itu eh, B, B, C, F, G. Gitu ya. Kita bisa gambarin ya, bayangin lah angka 4. Angka 5, set, 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 set. B sama I-nya tidak nyala. Angka 6, nah ini ada ini. Angka 6 ini eh, B-nya nggak nyala atau AB-nya yang nggak nyala. 7, ABC itu nyala ya. 8, nah semuanya nyala. 9, ini 9 ada dua versi. Ada yang E-nya aja nggak nyala, sama E sama D-nya nggak nyala. Kalau ED nggak nyala, berarti kita bisa definisikan ini 9 juga. Nah, kalau di segmen untuk tabel kebenarannya, jadi pemetaan 0 sampai 1, berarti di sini kan kombinasinya eh, karena dia sampai 9 ya, lebih dari 7, berarti dia 4, variabelnya ada 4 ya, A, B, C, D. 000, 001, 10, 11, sampai 1001 ya. Yang 10, 1010 nggak kepakai ya, don't care. 11, 12, 13, 14, 15, don't care. Nah, lalu eh, segmen A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini dia bisa kita lihat. Ya. Jadi kalau dia membuat angka 0, berarti yang mana yang nggak nyala? Angka 0 berarti yang G-nya nggak nyala ya. G-nya 0. Berarti G-nya dia 0. Ya, yang lainnya 1. Nah, kalau angka 1, kita lihat sini. Ini BC-nya aja nyala ya, yang lainnya enggak ya. Berarti BC-nya harusnya 1, yang lainnya 0. Nah, di sini 1, BC-nya aja 1, yang lainnya 0. Nah, di 0. Angka 2, saya C sama F-nya aja 0, yang lainnya 1.
Kedua, C sama F-nya aja nol. Yang lainnya satu. Angka 3, E sama F-nya nol. Yang lainnya satu. E sama F-nya nol. Angka 4, set, set, set. Wah, ini ada tiga nih. A, D, E. Halo, di lab Skype ngadain. Ah, jam jam setengah siang itu. Itu, ya, ya. Oke, oke. Nah ini ntar Anda inilah pelajari ya. Yang pasti di sini yang beda di sini angka 6 ya. Nah, angka 6 yang tabel kebenarannya ini dia biasanya ya kalkulator tukang sayur itu B aja yang hilang. Tapi yang di sini dianggap yang AB-nya yang hilang. Nol. Ya, di sini angka 6, AB-nya yang di nol kan. Jadi Anda bisa membayangkan angka 6-nya ya. Sama angka 9. Angka 9 ID-nya aja yang dinolkan. Angka 9 ID yang dinolkan. Ya. Mestinya kan yang I aja yang dinolkan. Ini sampai D-nya juga dinolkan. Nanti dia akan hubungannya ke Gmap ya. Nah, Gmap-nya ini akan kalau menggunakan konsepnya ini, dia akan jadi sedikit berbeda kalau kita gunakan eh, cara yang tadi membuat angka 6 sama 9 itu aja yang berbeda. Nah, itu setelah kita buat keymapnya, penyederhanaannya, kemudian ada rangkaian logikanya. Nah, di sini akan kita jadikan A, B, C, D masuk ke segmen A, B, C, D, E, F, G gitu. Untuk penyalaan dari lampunya. Gitu. Nah, itulah konsep dari eh, multiplexer, demultiplexer, sama code converter. Saya kira nanti ini nantinya tuh Udah selesai? nggak tahu nih internet di kampus tiba-tiba bermasalah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ini khusus untuk BCD converter, tapi dengan konsep angkanya yang 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ini yang A-nya kepake ya, sama di sini D-nya kepake itu angka 9. Ya. Jadi beda yang dengan tadi ya. Ya, ini. Walaupun ini yang A-nya nggak kepake, sebenarnya ya bisa kebaca angka 6 juga ya. Kalau angka apa lampu D ini mati, kita bisa lihat angka 9 juga. Nah, itu ininya. Oke, saya kira seperti itu ya pertemuan hari ini. Eh, ini ada kegiatan ya pengukuran baju juga tadi baru
Dikasih tahu ntar ada kegiatan ini. Kita absen aja sebentar ya. Gak masih bisa nih. Oh, 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 kan online. Biasanya sudah. Ini yang kemarin. Oke, oh, oh, ini belum tahu Pak. Muhammad Andika ada nggak? Hmm? Dari tiga-tiga ini tidak ada kah? Made Adika, ya, bukan. Bukan, Pak. Carmelia Agatha, Hadir, Pak. Made Leo Dharma Jaya, Hadir, Pak. Siti Maisaro, ini ada ini. Saya, Pak, hadir. Gusti Made, Gusti Bagus Maderendra, Hadir, Pak. Putu Prama Abdiyasa, Hadir, Pak. Melva Lady Octavia, Hadir, Pak. Andreas Tampu Bolon, Hadir, Pak. I Gusti Ngurah Agung Wahyu Suputra, Hadir, Pak. Muhammad Auliaullah, Hadir, Pak. I Komang Diki Ananda Arjana, I, I- oh, ini ada Diki. Ini nggak merhatiin ya. Tiba-tiba udah selesai ya. Gusti Ayu Destariana Alvenia, Hadir, Bapak. Dwi Anggreni Semiring, Hadir, Pak. Ana Agung Ayu Nagita, oh ini dia. Nah ini enggak lagi belanja mungkin beli sayur, ngecek pakai kalkulator. Landina Angelika, Hadir, Pak. Made Adika, Satya, Hadir, hadir, Pak. oke. Virus Budiman, Hadir, Bapak. Windari Semiring, oh, ini ada namanya. Mana enggak ada yang tahu. Gede Evri Putrawan, Hadir, Pak. Alrando Ferdinand, Hadir, Pak. Idewo Made Dwi Mayu Darmatika, Hadir, Pak. Putu Sinbi Ardiani Rameswari, Hadir, Pak. kemudian nih Kadek Ronalita, Hadir, Pak. Gede Galang Hadir, Rispawan, Pak. Hadir, Pak. Gabriel,
Hadir, Pak. Made Bagus Jerry, Hadir, Pak. Maria Valentina Amelian, Hadir, Pak. Hendrik Parninggotan Hadir, Julian, Pak. Putri Revalina, Hadir, Pak. Dewa Putu Dipa Raditya. Oke, nyambung. Ide Bagus KD Purnangga Ersanti Ersania. Izin Bapak Diki Ananda hadir, Pak. Oh iya, tadi yang di kini ya. Ya, Pak. Udah kok. Gimana tadi ya? Tadi sampai mana dia? Hendrik dah Gede Lanang. Hadir, Pak. Oh, ini ya. Oh, ini sudah nih. Ide Bagus KD Purnangga Ersanti. Ini yang tadi yang nggak muncul nih. Maria Adriana di apa? Hadir, Pak. Fadil Zahriza Isyami. Fadil. Oh, ini Fadil SH. Oh, iya, nggak muncul. Biasanya pagi-pagi belum mandi. Mandi dulu sambil ya lupa ya, kalau udah selesai. Idola Lumba Toruan. Hadir, Pak. Eh, Oh, cewek ya. Eh, Tadi teman saya ada juga yang pakai lumban toruan di namanya di CP. Jadi ini dia bupati. Izin, Pak. Hah? Nama saya belum disebut ya. Siapa tuh? Fadil Syarizai Sami, Pak. Paling bawah namanya, Pak. Yang mandi tadi, Pak. Oh, Fadil nih kan tadi udah saya unmut nggak ada ngomong. Udah hadir. Oh, nggak kedengaran nih, Pak. Maaf, Pak. Iya, saya kira lagi mandi tuh. Denny Toruan ya. Ini loh. Denny Lumban kan sama ya. Denny apa Lumban Toruan. Kenal nggak sama ini idola? Tidak, Pak. Jadi dia jadi apa teman saya ini jadi bupati bupati di ah, pokoknya di Toba sana. Pokoknya dia dosen di Toba itu ada Dell, IT Dell, nah, itu dia. Ya, bupati dia. Tapanuli Utara, Akademi paling dengan lembaga ruang eng, dokter bahasa Inggris. Jadi dia dosen juga di Dell. Wakil bupati, sorry, wakil. Hmm. Ini punya hubungan khusus
apa sama Luhut bin Sarpanjaitan. Oke, saya kira seperti itu pertemuan hari ini. Oke, dan saya stop dulu.